semuanya. Baik, kepada Ustadz Muhammad Hermawan FC kami persilakan. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurihi wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita hadir dalam rangka pertama silaturahim, kemudian yang kedua membersamai putra-putri kita. Ini adalah bentuk bagaimana panjenengan ingin menjadi orang tua yang ingin dekat dengan putra-putrinya. Dan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan pangkat yang terbaik saat kita menjadi orang tua yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya besok di yaumul kiamah. Ayah bunda, hari ini izinkan saya ingin sharing ya, bagaimana hari ini kita ingin berarti buat anak-anak dan anak-anak juga berarti buat kita. Jadi saya ambil tema bagaimana mendidik anak dengan cinta. Saya yakin kalau panjenengan selain satu agak dipaksa hari ini bisa hadir di sini, semi dipaksa dengan undangan sekolah. Tadi saya ngobrol, saya observasi loh sebenarnya Bu tadi sama bapak-bapak itu semua luar biasa. Iya toh. Iya toh, tak gudune Senin sampai Jumat wis full gak apa-apa ta. Satu minggu ning omah gudune. Apa ya iki mangkat neh ya. Ini luar biasa. Artinya jenengan hari ini sampai di sini ya ayah bunda, salah satunya adalah bentuk bagaimana menjalin bonding dengan anak-anak kita. Salah satu ciri orang mencintai itu adalah saat dia senang kalau di dekatnya. Kita saya tanya, saat ayah pulang kerja, bunda pulang kerja yang kerja, kira-kira yang ditunggu anak-anaknya jenengan atau HP-nya? Jujur ya bun, biar cepat selesai. HP-nya. Artinya hari ini kita ingin anak-anak kita itu benar-benar mampu bagaimana saat mencintai kita. Jangan berharap anak-anak mencintai kita kalau tidak ada sentuhan dengan sesuatu yang terbaik. Maka sentuhan ini ya, saya ingin sampaikan yang pertama, bagaimana mendidik anak-anak dengan cinta itu. Yang pertama adalah kita bahagia saat kita dekat dengan dia. Bahagia itu merupakan bagian dari anak butuh dengan kita butuh dengan anak-anak kita. Jadi kalau hari ini yang berharga HP-nya, maka hari ini evaluasi. Kira-kira berapa jam kita ngobrol dengan anak kita? Saya nanya ayah bunda, banyak dikasih sentuhan atau dikasih marah-marah setiap harinya? Ya kadang-kadang sih Ustaz, kadang gemesin ya, kadang itu macam-macam. Coba kalau dilihat jenengan itu kalau di foto 3 dimensi itu sumunya itu keluar, taring atau sumunya keluar itu di pagi hari. Di pagi sebelum berangkat sekolah itu mungkin luar biasa. Yang satu belum mandi, satu belum makan, ngomelnya jadi banyak. Ya, akhirnya anak-anak berangkat sekolah itu tertekan karena jenengan marah-marah. Itu kalau di foto 3 dimensi keluar tuh sumunya Bu. Ya, pit gitu ya. Kenapa? Karena di pagi hari ini adalah bagian saat dimana anak-anak kita semua beraktivitas. Maka bagaimana jenengan hari ini bahagia dekat dengan dia juga bahagia dengan diri kita. Kuncinya yaitu komunikasi. Ayah bunda, hari ini tidak boleh kita untuk membentak anak kita. Kenapa bentak nggak boleh Ustaz? Penelitiannya begitu satu kali bentakan ayah bunda, maka 1.500 saraf mati mendadak. Itu bentakan.
nggak boleh. Itu aja ada nada tinggi di anak-anak kita. Kalau sudah biasa begitu, masya Allah, ya, ini anak-anak kita akan merekamnya ayah galak, bunda galak. Pernah nggak jenengan nasihatin bilang gini, bunda itu loh marah terus, mau nggak apa-apa kok. Padahal kita tuh ngomong, bunda itu nasihatin nak, bukan marah-marah, tapi ekspresi kita luar biasa, ya. Makanya bagaimana saat kita ingin dekat dengan anak kita, bangun bonding yang bagus dengan anak-anak kita. Caranya bagaimana? Saat jenengan hari ini meluangkan waktunya, pekerjaannya ditinggalkan sebentar sekian jam untuk sampai kemudian mendengarkan anak-anak, melihat mereka bertingkah laku dengan kegemasan mereka. Kita melihat bagaimana peran anak kita itu bonding yang luar biasa. Sekarang di Jakarta, di Bekasi, itu ada tren ayah bunda, ya, mendengarkan orang yang curhat sampai tidur. Itu dibayar 500.000. Jadi ada orang yang telepon, ingin ditanggapi sampai dia tidur. Kemarin saya dapat info, ya, di Bekasi sekarang sudah mulai jadi sleep and call. Jadi ada orang yang bingung sampai tidur aja bingung tuh. Dia harus curhat banyak, kemudian dia sampai tidur. Habis itu dibayar sudah, dia pergi. Hanya apa? Mendengarkan. Saya ingin tanya, bunda, ayah, jenengan banyak mendengarkan atau banyak komen sama anak-anak? Ya komen lah kak, kadang itu gemesin ya kak, kadang itu minta inilah minta ini, ya. Coba kalau kadang begini, pernah nggak ayah bunda putrani jenengan dapat nilai atau kemudian ujian, kemudian dapat nilai yang tidak begitu bagus? Apa ekspresi jenengan? Saya pernah, ini ada kisah luar biasa, seorang penulis Jogja namanya Ustadz Fauzil Azim. Beliau pernah cerita saat beliau dapat nilai 5, ya, dapat nilai 5, kemudian dia bilang sama ayahnya, ayah, aku dapat nilai 5. Ayahnya bilang, ya Allah nak, dapat nilai 5 nak, nggak apa-apa, besok tak doakan dapat nilai 9. Kira-kira kalau anak dapat jawaban itu lebih melegakan atau menegangkan, Bu? Melegakan. Tapi beda, ada orang tua yang begitu, bunda, aku matematik 4 loh bun. Apa? 4, astagfirullahaladzim. Kakek blok TV, HP, kira-kira begitu jenengan kasih tahu itu, anak lebih bagus nggak nilainya? Belum tentu. Horor. Makanya kemarin ada kasus anak nilainya 6 jadi 9, Bu. Pentolnya begini, dihapus jadi begini. Akhirnya konfirmasi ustazah anak saya kali punya juga nggak percaya dapat nilai 9. Baru dapat 9 kok dapat nilai 9. Akhirnya dikonfirmasi, ustaz ini benar dapat 9. Ternyata setelah diamati, ternyata yang belalainya ini dipindah ke bawah ya bunda. Terus ditanya kenapa kok nggak jujur sama bunda? Oh bunda, mau marah-marah, dapat nilai masih dapat harus bagus. Coba, ya, komunikasi kita. Kadang bagaimana mereka bisa dekat dengan kita? Kalau setiap jenengan nyentuh lepas, bagaimana? Maka yang kedua adalah tipsnya adalah bagaimana kita touch, sentuhan aja bunda. Ya, perempuan. Anak-anak perempuan itu kalau pengen ngobrol, sentuh bagian belakang kepala dulu ya bunda. Disentuh, dikasih kata-kata positif ya, baru dinasihatin. Anak laki-laki itu di pundak, ditepuk, beda, bukan dielus tapi ditepuk. Kenapa bedanya? Jenengan kalau nggak percaya, ini sampai usia usianya seluruh usia, dari mulai usia remaja sampai dewasa, bahkan sampai orang tua. Ayah, hari ini kalau bunda ini kok setiap hari paket ya, ajak ngobrol, sentuh bagian belakang kepala pelan-pelan. Kenapa mah kok paket banget mama? Itu nanti jujur banget, itu ungkapan ya. Tapi kalau tiba-tiba pakai bahasa hati kadang nggak nyambung, nah ini bahaya. Maka anak kita sama,
Bagaimana sama hari ini kita ngobrol dengan anak-anak, bagaimana saat ngobrolnya anak-anak dengan tidak face to face, tetapi dengan L ayah bunda. Saya orang tuanya, anak saya di sini. Itu namanya menyenangkan, konselingnya bagus, ngobrolnya bagus. Kalau anak-anak kelas 2, tolong dijejerke, di pangku, di sebelah kanan, sebelah kiri boleh. Diajak ngobrol sambil dilus-lus. Ini caranya kita ngobrol dengan anak-anak kita. Ya, jangan face to face. Kenapa ya bunda? Wajah jangan medeni. Ya. Kadang gue sangar, duduk sini. Duduk hanya nanya makan apa. Duduk sini. Kau makan apa nanti? Kok biasa aja gitu. Ya. Ngapain sih harus begitu? Ya. Maka komunikasi ini penting. Bagaimana saat kita pengen anak dekat dengan kita, ya, coba ayah hari ini nanti cek nanti malam, ya harusnya kalau anak-anak ini berarti usia berapa nggih Bun kelas 2 rata-rata ya? 8. Nah, saya ingin sampaikan kata Ali bin Abi Thalib, 0 sampai 7 tahun adalah masa raja. 7 sampai 14 tahun masa penjara. Putrani jenengan sekarang baru di masa penjara. Masa penjara itu ngayalnya pol-polan, banyak ngelesnya, kreativitasnya kadang ekstrim, ya, bosan, dia sering bosan, kadang sering melakukan hal-hal yang impulsif, ya. Coba ini sekarang digali. Kenapa? Karena di usia ini kita tidak lagi untuk membentak-bentak anak kita. Okay. Jadi kalau kita bisa bayangkan ayah bunda kedekatan dengan anak-anak itu, bagaimana kedekatan dengan berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Coba komunikasi dengan saat kemudian dijemput sekolah. Ya, ada yang dijemput sekolah dengan pakai kode. Ya, ada yang dijemput sekolah itu pakai bel ya. Dinding. Din. Bingung anaknya, ini siapa yang jemput? Ya, kayak Sandi Morse ya bunda. Oh yang pramuka aja nggak dong ya, apalagi yang Sandi Morse anak. Ada tipe yang kedua itu begitu, mohon maaf saya sambil berdiri nggak ya bunda. Tipe kedua itu dia datang ke sekolah, nggak diparkir motornya, kemudian dia tetap di atas motor, cari yang lebih hidung, cari lebih rindang, kemudian dia mengamati anaknya. Coba lihat, apa ini komunikasi yang baik? Apa ini komunikasi yang bagus dengan anak-anak kita? No. Bagaimana mereka bisa semangat sekolah? Bagaimana boardingnya jangan bisa dapat? Kalau jemputnya aja nggak ikhlas saya bunda. Ya, kalau jenengan nggak ikhlas jemput, nggak usah dijemput dulu. Ya, kenapa? Bayangkan itu kalau ada anak yang nggak mau, cepet, moh. Ya, terus gimana jenengan? Ya, maka hari ini ada SOP. SOP saat kita jemput, pertama parkir motor dengan baik, mobil dengan baik. Kedua, masuk sekolah dengan senyum 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik. Ya, kalau kata Isa Dahlan itu di depan otak ini ayah bunda itu ada hormon kebahagiaan yang saat dia keluar senyumnya harus sampai 7 detik. Kalau 3 detik dia nggak keluar. Ya, ini luar biasa. Hormon kebahagiaan ini alamiah yang Allah ciptakan. Bagi mohon maaf orang-orang mencari hormon ini sangat susah. Kalau anak muda hari ini dia mencari narkoba, mencari fly, itu dengan cara itu otaknya baru itu keluar. Tapi Allah kasihkan saat anak-anak itu luar biasa bahagia, kita bahagia itu kalau kemudian ada hormon yang kemudian kebahagiaan itu muncul dan itu membasahi bagian otak kita. Ini luar biasa. Jadi hari ini ya, nanti habis pulang hari ini, besok jemputnya yang bahagia. Siapa ya bunda? Parkir yang bagus, kemudian senyum 227, saat ketemu lambaikan, ayah di sini nak, bunda di sini, itu menyenangkan. Tapi kalau dengan cara tadi luar biasa, kadang dikaplek kayak burung. Anaknya ngapain nih? Setelah arisan. Ya. Sekarang jangan heran kalau anaknya nggak semangat kalau pulang sekolah.
Sudah sampai begitu naik motor, baru berapa meter dari Asrua, kemudian diajak ngobrol. Ngobrolnya harusnya itu bukan face to face, tetapi dia memperhatikan. Kalau jenengan di atas motor, bukan ngobrol namanya ngobrol sendiri. Ya, kadang kode, ya, apalagi habis ujian matematika. Seorang angel, kandani toh, dan saya sampai di logo ini. Perhatikan. Ini saya kadang melihat karena ruang BK itu kelihatan di luar, kelihatan di dalam, nggak kelihatan di luar. Jadi saya ngecek kadang itu, ya Allah. Dan anak itu begini kan dia nggak tahu, kan nggak tahu kan. Nah, jangan fokus ke sini. Bagaimana bodinya dapat kalau hari ini kita berkomunikasi dengan anak begitu? Bagaimana kita bisa hari ini bisa dekat dengan anak kita? Kalau ngomongan saja kita menyakitkan buat dia. Harusnya ngomongnya saat pulang sekolah itu promosi masakan jenengan. Bunda tadi masak enak loh ya. Nanti maaf ya, nanti enak nih. Kalau jenengan ada kabar dari Ustazah, ngobrolnya malam. Apalagi ada WA. Bunda mohon maaf tadi Ananda begini. Tolong tahan dulu, jangan ngobrol dulu sebelum jam 8 atau 9 malam. Itu masa psikologis yang bagus, otak lagi alfa. Jangan ngobrol berdua sama anak dan ditanya passwordnya. Passwordnya jangan salah ini. Passwordnya adalah hari ini kamu bahagia nggak nak? Bahagia aku tadi temanku banyak. Ceritain aja, dengarkan saja. Ya, jangan pakai clue. Nah, clue itu sudah beda nanti. Kamu iso ora ya? Sopo ibu tak kono. Ya. Lora mau sadar itu WA. Katanya kamu tadi nggak konsentrasi di sekolah, ngomong dewe. Ya, jangan menyudutkan. Ini waktu yang luar biasa ya bunda. Ya, kenapa saat kita pengen dekat dengan yang kita cintai berarti harus proses yang luar biasa. Coba saya mau tanya, ayah bunda yang hari ini setiap malam cerita sama anaknya sebelum tidur. Wah, saya tanya, bun judulnya apa? Cerita judulnya apa? Happy hari ini, oke. Saya tidak menyarankan bunda-bunda ayah cerita anak-anak dengan judul-judul yang masa lalu, maling kundang, terus apa bun, kolor hijau ya, terus kancil nyolong timun, no. Sekarang cerita yang menurut anak kasusnya di anak, boleh jenengan. Contoh jenengan punya cerita. Jadi kalau pengen cerita itu hari ini anak kasusnya apa, diceritain dengan versi binatang boleh. Ya. Anu loh kak, bunda punya cerita yang luar biasa hari ini. Hari ini adalah cerita bunda adalah kancil hafal Quran. Isopo. Anak tergantung dengan ekspresi kita. Nah kita meyakinkan, oh bisa, bener pun iya. Pengen tahu kamu, pengen tahu banget. Sama anak begitu, ya. Nanti kalau dia ngeyel, coba sekarang kalau kamu lihat tawon kumbang, itu kalau dia terbang, dia akan mengucapkan banyak zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena saking bantere, gitu. Anakku delok apa? Oh ya Bu ya. Kowe nek ora percaya, cekel templekin lho. Ya. Anak itu sebenarnya manut dengan kita. Bu kita mohon maaf kita itu pakai cara apa anak suka. Tapi kadang ekspresi kita yang nggak meyakinkan. Siapa ya Bunda? Mulai nanti malam ya, ajak ngobrol dengan anak kita. Dan di usia kelas 2 SD ini perlu banyak gambar yang ada, bukan banyak tulisan. Jenengan ngobrol sama anak, mau cerita sama anak-anak, jangan posisi tiduran. Duduk di pangku ya. Kemudian ya kayak bu guru boleh, kayak ustadzah boleh, biar anak oke. Kenapa ustadz nggak boleh tiduran? Faktanya yang tiduran adalah yang tidur duluan bapak ibu. Itu fakta. Ya, habis ngantor jam 8 wis 8.5 banget. Rasanya bener ya. Maka jangan sampai di waktu-waktu ini luar biasa. Saya masih ingat. Didilah anakmu ya dengan waktu yang luar biasa, bukan waktu sisa.
Kalau hari ini kita didik anak kita dengan sisa-sisa lelah kita, sisa-sisa habis kerja kita, bagaimana anak-anak kita hebat luar biasa. Kalau waktunya aja waktu sisa ya Bunda. Ya, maksud saya waktu sisa itu bukan berarti waktunya sedikit, bukan, sedikit yang berkualitas. Ya, ini luar biasa. Ayah kalau sedang pulang jam 5, jam 6 Bunda peluk anaknya, kasih cerita apa yang kemudian tadi sekolah ngapain, Bunda pengen dengerin, Bunda kepo banget. Ya, biar dia cerita. Ini kenapa? Biar dia dekat dengan kita. Ya, sampai bonding ini macam-macam ya Bunda, bukan hanya cerita kedekatan. Jangan sering ajak kemana dengan bonding yang bagus. Kemarin saya pernah ajak anak saya waktu itu kelas 2 SD, enggak kelas 3 SD, saya ajak touring ke Blora sekitar 7 jam. Saya ajak touring karena dulu saya pernah mengalami sebagai orang tua, karena sibuknya macam-macam, kadang hari Minggu juga nggak dapat bagian keluarga. Akhirnya saya cuma dipandang anak saya itu hanya jadi pertama simbahnya, kedua uminya, ketiga bla bla bla, baru saya. Menyakitkan sekali ya, datang nggak ada yang nyapa. Ya, Abi pulang biasa aja anak-anak. Saya mikir ya Allah, oke saya evaluasi nih. Akhirnya saya punya jurus kasih hadiah. Saya pulang, saya pokoknya begitu pulang bawa hadiah, tak bungkus kayak hadiah ulang tahun. Walaupun isinya cuma permen, ciki-cikan gitu ya. Kemudian saya bilang, ayah bawa ini, Abi bawa ini, sama yang mau. Akhirnya beberapa anak-anak itu kalau saya belum pulang masih nungguin. Ya, tapi kok belum pulang? Ya tunggu dulu. Ya itu saya merasakan ayah Bunda begitu menyakitkan. Kita cari uang. Kalau bahasa kita kan ayah kan nggak mau ya dicari. Oh ayah sih kinong-kinong aja. Ayah itu cari uang, tahu nggak? Bunda itu juga sama. Ya. Tapi kalau kemudian dengan anak, maka kita sangat prihatin sekali kalau kemudian anak hanya melihat kita dengan seolah-olah hanya ada uang. Ada uang oke, nggak ada uang ya nggak usah. Coba sekarang fenomena hari ini ayah Bunda, bisa lihat nggak kasus kriminal hari ini? Ya, itu anak sayang sama orang tuanya gara-gara diturutin. Begitu orang tua nggak dikasih, mohon maaf dicuekin. Ya, kayak kasus begini. Jadi parenting ini tidak ada urusan, mohon maaf, orang yang tidak punya dengan orang yang punya. Allah akan uji dengan apa yang jangan punya hari ini. Saya kemarin punya kasus ayah Bunda luar biasa, deal-dealan sama anak-anak, deal dengan anaknya di kelas 4. Ya ini kasus nggih bonding yang tidak terjadi begitu ayahnya pengen bonding tuh kadang wow. Jarang bonding, begitu janjian sama anaknya, Le, besok kalau kamu bisa pesantren, ini kelas 4 SD. Kamu mau minta apa tak belikan. Tenang ya, oke. Saya nggak tahu deal waktu itu, deal ayah dengan anak. Begitu anaknya kelas 6, anaknya nggak mau. Aku nggak mau ya. Loh, gimana? Sudah tak belikan kemarin, tinggal nunggu inden. Inden, sudah inden ya. Yang dibeli sudah inden. Dan ternyata saat dia telepon dengan saya, Ustaz ini bla bla bla, gimana Ustaz, sudah barang sudah datang di rumah, anak nggak mau ke pesantren dan sebagainya. Akhirnya saya sampaikan, mau Pak konseling dua-duanya? Nggih kersa Ustaz. Dua-duanya konseling. Intinya semua menolak. Jadi bapaknya itu memberikan karena dia pengen anaknya ke pondok pesantren, anaknya meminta biar dia tidak di pondok pesantren. Beda nggak ya Bunda? Tapi anaknya nggak apa-apa deh. Loh, kamu minta apa tak kasih? Ternyata mintanya, saya juga kaget ya Bunda, mintanya anak kelas 4 minta mobil. Waktu itu beliau sampaikan mobilnya sudah datang saat mobil Alphard tahun 2021, harga 1 sekian M. Wow, apakah itu menjadi orang tua yang superhero? No. Anak nggak mau kok dipaksa. Cari dong cara yang terbaik, bukan cara yang begini. Ini pelajaran kita ya Bunda. Jenengan mau nuruti anak mau sampai kapan? Ya nek punya duit terus. Ya kalau punya kliennya begitu. Ya. Harga kaos yang 35 nggak level. Begitu anak senang 2 minggu habis tuh, dikasihkan tetangganya, anaknya nyari-nyari. Ternyata lifestyle-nya mulai dibangun dari orang tuanya. Dan ini menjadi tidak bagus saya Bunda. Kenapa? Karena anak kelas 2 ini kita carikan kebutuhannya bukan keinginannya.
Siapa yang bunda? Jadi kalau dulu waktu trennya jam yang bisa ngobrol kayak Power Rangers, bunda aku ditunggu ya, aku baru depan masjid 5 menit lagi. Temannya ikut, kok bagus ya jamnya? Oh dong, kan jam ini kayak dikan itu loh bun. Saya tuh ya Allah, ini anak-anak gitu loh ya. Ternyata dia kayak sinetron itu ya. Akhirnya minta sama bundanya dibelikan, minta dibelikan persis sama si. Akhirnya kita sampai keluarkan surat, tidak boleh anak bawa merek tertentu. Waktu itu nggak ada yang pakai, karena heboh waktu itu. Ada anak yang minta itu harga sekitar 2-3 juta. Pertanyaan saya, anak diberi jam itu apakah kebutuhan mereka atau nafsu mereka atau keinginan mereka? Keinginan mereka ya. Jadi kalau kita hari ini pengen dekat dengan anak-anak kita, pahami mereka, dengarkan mereka, okay? Yang jenengan jangan baperan. Banyak orang tua yang baperan, begitu anak mutung kemudian orang tua merasa bersalah. Jangan, nggak boleh ayah bunda, sama anak itu nggak boleh baperan. Harusnya kita yang memahami mereka, bukan mereka memahami kita. Kita yang sudah dewasa. Jadi kalau ada anak yang baper, tolong kasih tahu yang baik ya, dengan cara tadi ngobrol yang baik, pakai kata-kata positif, mohon maaf, terima kasih, minta tolong. Masih ingat ya bunda? Mohon maaf, terima kasih, minta tolong. Selalu ulang-ulang kata itu, biar ini menjadi ikon kita. Kalau ada anak-anak minta tolong ya nak, bunda dibelikan. Minta tolong ya nak, bunda ini, bunda ini. Jangan terus kemudian kita boleh nyuruh dengan anak-anak kita, tapi dengan nada yang positif, dengan sesuatu yang baik. Saya nggak ya bunda? Jadi hari ini, besok, nah termasuk hari ini nanti nek pas pulang, perhatikan nih. Pas pulang, anak capek ya, maka biasanya gemesin kalau udah capek nih. Di mobil itu nanti gemesin, ya. Tanyanya macam-macam, mintanya macam-macam. Jenengan cukup senyumin aja, senyumin. Nggak boleh kan sudah outbound. Nah ya, atau nanti sebelum naik mobil ada apa dengan mereka. Nanti di jalan nggak boleh rewel. Tadi sudah makan, sudah minum, nggak usah jajan. Ya, yang saya kadang anak-anak ini luar biasa loh ya bunda. Apalagi kondisi kayak begini. Ya, maka kalau termasuk bagaimana jenengan jemputnya pakai mobil. Ya kalau sekolah ya itu nggak boleh ngobrol di sekolah, ngobrol masalah sekolah. Ditahan dulu sampai waktu di malam hari, jam 8, jam 9 malam. Ya, dan tentunya ngobrol punya cara. Setelah disentuh, setelah di touch, kemudian ada caranya. Tidak boleh pakai nada tinggi. Belajar pakai nada do. Latihan bunyi do. Apa? Kenapa? Gak boleh. Oh begitu anak gak boleh. Apa mama? Mama juga sama kok naik-naik kok. Disuruh naik-naik bu anak bu. Ayah jangan dikira kelas 2 ini baru awal dia mau menginjak masa penjara nih. Kalau 0 sampai 7 masa raja. Ya, 7 sampai 11 tahun masa penjara. Dia masih oke. Maka harus dikasih turun ya bun ya. Nganu ya toh kalau dikasih tahu itu malah nyuruh-nyuruh, kadang gemesin wajahnya. Syaratnya kalau jangan pengen ngobrol sama anak tidak boleh lihat matanya, lihat jidat ke atas. Kenapa? Kalau jenengan lihat mata ya bunda, wifi-nya nyambung. Kenapa? Kenapa lihat dia? Nggak boleh. Sudah, nggak usah digituin dan disentuh. Ya, ini insya Allah bagaimana cara komunikasi kita saat kemudian kita pengen bahwa anak-anak kita bisa dekat dengan kita. Kemudian apa yang kemudian yang kedua dengan cinta adalah ingin dia bahagia, juga kerap diartikan sebagai memberi kasih sayang. Kasih sayang ini penting ayah bunda. Saya mau tanya, kira-kira anak apakah cukup diberi keinginan dengan uang? Tidak. Kasusnya banyak sekali. Ya, makanya seringlah begitu panjenengan ngantar sekolah, dipeluk, salim, dicium, itu bentuk kasih sayang yang non verbal. Verbalnya apa Ustaz? Dipuji. Luar biasa nak kamu hari ini bisa membagikan ibu ya, karena tidak ganggu adiknya. Hari ini luar biasa makannya banyak. Terus puji dia. Otak itu kalau dipuji ayah bunda melesat.
Tapi beda, jangan direndahkan. Atau jangan kalau sudah banyak ujian ngomong terus pakai sambil senyum. Nanti anaknya tanya, ngapa ya kok inang-inang pun? Artinya kamu hebat. Coba kalau jenengan bicara pelan di dekat telinganya itu luar biasa, anak lebih merasa wow, kamu itu hebat, luar biasa. Ya, itu kasih sayang namanya. Muncul rasa cinta. Yang kedua, saat jenengan di pagi hari, bagaimana cara membangunkan anak-anak? Apakah dengan cara halus atau cara yang digoyang-goyang ya bunda? Bangun toh, cepet toh. Ya, apa dioglek-oglek? Ya, no. Ya, kalau dalam sirah ya bunda, ya ada beberapa kisah Rasulullah itu kalau bangunin Aisyah itu dikasih air, kemudian dicipratin, set, ya. Kadang kita terlalu over, ngambil air, sampai anak ngopo pun itu nggak sunnah juga nggak sunnah. Coba cipratin, nah dan bisikin. Kalau ngajak anak bangun pagi bisikin, nah bangun pagi ya nak, sudah subuh nih, saatnya kita bangun. Masih ngobrol, ya. Kalau dia syukur, tenang, tunggu dulu 2 menit, jangan 5 menit kepanjangan, ya. Jenengan apa namanya mengantisipasi bangunin anak sekitar 15 menit ayah bunda. Jangan langsung suruh bangun. Kalau bahasanya nyawanya ini baru kumpul, dia baru observasi lingkungan, dia baru wow, dia baru melek, ya, dilus. Kalau masih belum bangun usah gimana? Cari titik belakang yang paling geli, tombol-tombol ayah bunda, sambil ngobrolnya yang enak. Gak boleh bentak-bentak siapa ya bunda. Dan dilarang bunda-bunda saat pagi hari bangun anak sambil masak, nggak boleh. No, naik bangunin masak-masak bahaya. Nah sekarang nggak bahaya tak? Kalau goreng cepat bangun, ayo. Jenengan akan menjadi orang tua yang ya Allah kok ribet banget orang tua saya itu teriak-teriak setiap pagi luar biasa. Ya, makanya kalau ini terjadi masya Allah, ya siap ya bunda. Karena kasih sayang itu butuh action, bukan hanya butuh nyoh. Itu hanya bagian salah satu ciri kasih sayangnya. Tetapi perhatian, pujian, ungkapan kebaikan itu menjadi anak lebih dekat dengan kita. Maka hari ini saat kita berbicara dengan cinta ya bunda, yuk kuatkan niat kita. Kita sebagai orang tua hari ini, yuk kita cari duit ya, itu kewajiban. Tapi kalau kemudian kita beli anak itu luar biasa kewajiban kita. Bagaimana saat ada anak-anak kita dekat dengan kita dengan satu yang terbaik. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi orang-orang hebat. Insya Allah akan menjadi orang-orang ikhtiarnya luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita hari diajak ngobrol nggak mau, diajak ngobrol macet. Pernah ya bunda ngajak anaknya ngobrol, bunda kepo ya, bapak kepo ya. Pernah begitu pun putranya. Kalau kelas 2 ini, karena kelas 2 ini memang luar biasa, ya. Saya observasi kebetulan saya di kelas atas saya bunda, tetapi observasinya di kelas bawah. Saya juga lihat anak-anak kelas 2 ini luar biasa. Bagaimana saat dia berkawan, kadang tidak sengaja sama temannya, ya. Kemudian sekarang baru musim mainan geblok-geblokan. Tahu ya bunda, kartu blok. Ya. Itu kemarin sama saya pas pramuka, kemudian sama saya tak suruh gebloki berapa kali di lantai, biar latihan sekalian tangannya kuat. Sholat itu ayah bunda ya Allah sudah komat, sudah mau sholat itu ya naik wes dongo itu ya blok ya. Itu kalau menangani anak emosi nggak jadi ya. Coba dan tolong ayah kelas 2 SD mulai diintenkan ikut ke masjid ayah-ayah. Kenapa? Mereka butuh jadi pemimpin. Ada politiknya jadi orang tua. Bagaimana menyiapkan pemimpin masa depan ini dimulai dengan pejuang-pejuang subuh. Jangan siapkan ayah-ayah
Yang masih sering di rumah sholatnya, mohon maaf, ajak anak-anaknya ke masjid. Ramai Ustaz, nggak apa-apa. Kata Ali bin Abi Thalib, ramainya mereka itu bertanda masjid itu masih makmur. Tapi kalau jenengan di masjid nggak ada anak-anak, siap-siap aja nggak ada generasinya, rempem semua. Ya, ini luar biasa. Walaupun luar biasa, diajak di sholat, begitu takbir kusuk dia, Allahu Akbar. Kita takbir, mereka langsung, yes. Nggak apa-apa. Ya. Dan orang tua, bunda nih, kalau sudah sholat sama anak-anak, nggak usah pakai kode mata, nggih. Kalau mereka main-main biarin aja, kusuk aja bunda. Batal tuh sholatnya bu, batal sholatnya. Jadi kadang itu mau itu sama saja, berarti di luar sholat tuh. Jadi ini yang kemudian anak-anak butuhkan, kasih sayang mereka. Bunda, hari ini jenengan diberikan Allah luar biasa berbeda dengan bapak-bapak. Bunda itu diciptakan dari Hawa. Ya, jadi wajar kalau nasihatnya itu luar biasa. Set bolak-balik kaset itu aset ya, itu bunda-bunda. Kalau ayah Adam nggak banyak ngomong. Kalau ayah itu 5.000 huruf, 5.000 kata setiap hari harus habis. Tapi bunda 15.000 sampai 20.000 kata harus habis. Maka luar biasa cerewetnya bunda ini, luar biasa bahwa jenengan perempuan. Ya, nggak apa-apa bu. Tetapi cerewetnya yang syar'i, yang baik. Butuh kata-kata yang bagus, butuh kata-kata yang manfaat. Coba, ya. Coba kalau kenapa sih Ustaz kalau anak-anak itu dikasih tahu kok nggak pernah nurut? Satu, karena materi marah sama. Dari dulu sampai sekarang itu sama materinya. Kakek ndelok HP, kakek ndelok TV, bodohin adik itu terus diucapkan. Maka anak nggak pernah oke. Cari dong kata-kata yang kata-kata yang kreatif lagi. Ya. Kedua, caranya biasanya langsung bes, langsung oke, nggak boleh. Cari waktu yang tepat. Anak usia 7-14 tahun, ayah bunda itu kalau ngobrol itu butuh modal. Butuh modal kalau ngobrol. Kalau ngobrol gawe teh, buatin mie. Itu loh ya bunda. Jangan ngobrol garingan gitu. Pas garingan diseneni diplotokin. Kan hah? Bilang enggak? Pas ngeleh hisan bu. Ya. Coba dong, mulai sekarang hari ini, yuk kita rubah. Ya, walaupun kita sibuk apapun, sempatkan waktu untuk anak-anak kita. Banyak orang tua yang merasa sudah waktunya habis, kemudian dia sudah mendidik putra luar biasa. Tetapi tingkatkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa hari ini dengan cinta kita. Kenapa ya bunda? Hari ini anak-anak kita itu ya sangat mangkel, sangat nggak yakin kalau kemudian dia dibanding-bandingkan. Maka jangan pernah bandingkan anak-anak kita. Siapa ya bunda? Siap. Si Anu loh dek sudah jus sekian, kamu itu biarin aja. Ya, kalau anaknya pintar ya sudah, sana anaknya sana aja. Mau bunyi-bunyi kan nggak mau. Ya, jadi jangan kalau anaknya punya prestasi yang bagus, tenang, motivasi terus. Kalau kurang nak, ayo dong, semangat dong, lebih bagus dong. Yuk bunda besok akan kasih reward anak-anak, reward punishment ya bunda. Di usia dia kelas 2 SD, maka boleh reward punishment, tidak boleh uang. Ya, atau barang-barang yang melampaui batas kayak tadi saya ceritakan. Anak-anak itu butuhnya apa sih? Contoh nih, kemudian mungkin ayah bunda kemarin waktu ada apa namanya anak-anak pengen nonton, ya mungkin ayah bunda diajak nonton sama anak-anak. Menonton yang rame itu waktu kemarin itu infonya petualangan Sherina. Ya, orang ketang lagunya apa namanya filmnya itu nyanyi kabeh ayah bunda. Sedih nyanyi, bahagia nyanyi, kayak India itulah ya bunda. Diputus cinta nyanyi, ya diseneni nyanyi, sedih nyanyi. Loh ini biar nggak jelas nih. Tapi begitu jenengan punya waktu luang, dilihat nonton, diajak ngobrol anak-anaknya, disentuh, ada bonding di sana luar biasa. Ya,
Karena anak-anak kita itu mulai sekarang harus dimulai dari bagaimana dia mendapatkan kasih sayang yang penuh terhadap kita. 10 tahun ayah bunda, tolong dekatkan dengan anak laki-laki dengan ibunya. 10 tahun anak perempuan dengan ayahnya. Kenapa? Menguatkan seksualisasi. Karena dia akan kuat saat kemudian dia dapat pujian dari ayahnya, anak perempuannya. Anak laki-lakinya dapat pujian dari ibunya. Ini penelitiannya luar biasa ya bunda. Luar negeri yang lihat. Kenapa? Banyak di remaja anak kita rapuh seksnya. Kenapa? Kemarin ada kasus ngobrol di Facebook, kemudian ketemuan karena dipuji-puji sampai tinggi sampai sudut langit tidak bunda. Akhirnya mau diapa-apain, kemudian ditinggal. Dan begitu aja. Coba kasusnya. Siapa yang salah? Karena nggak pernah dapat kasih sayang dari mulai kecil. Nggak pernah gombalin, nggak pernah muji sama anaknya yang perempuan, yang bapak-bapaknya nggak pernah muji anak yang perempuan, yang ibu-ibunya nggak pernah muji sama anak laki-laki. Ya sekali-kali dong, anaknya bunda ganteng banget, mau kemana nih? Kalau sudah pakai sisir, kalau sudah dadanya berbeda, gitu. Ya, kalau belum pulang di call, sampai mana sayang? Ya. Coba ayah bunda kalau manggil putranya kalau bisa jangan nama dong, pakai tambah kak boleh atau pakai spesial. Dia pengen dipanggil apa? Abang, AA atau apa? Kayak sekarang ayah bunda, alhamdulillah semua hadir nih. Ayah-ayah siapa yang hari ini manggil istrinya bukan namanya ngacung, say, yang marga. Yang bundanya panggilannya daddy, darling. Kalau namanya daddy kan daddy bun beda, ya beda. Kenapa? Jujur, laki-laki itu kalau dipanggil bukan namanya nama kasih sayang itu ngubul bun, bener. Ya, sama ayah itu kalau manggil istrinya dengan nama yang tidak biasa. Rasul sudah contohkan. Beliau manggil Aisyah itu adalah Humairah yang kemerah-merahan. Ya Pak Bu itu standar. Tapi kalau pengen yang san minimal beb. Luar biasa. Kok jangan-jangan jenengan bilang beb bapaknya dingareng. Lumayan nih. Terus kesambet apa ya? Ya, kok dingareng biasanya Pak, biasanya Bu. Saya kisah, ya, lu nggak apa-apa. Panggil nama-nama yang terbaik. Bagaimana Rasulullah mencontohkan memanggil putra putrinya, memanggil istrinya, ya, dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata lembut, ya, dan semula harus dikuatkan sekarang. Insya Allah ya bunda, ini beberapa hal, ya, karena sudah mau jam 11, sudah gusar-geser, pengen dan selesai. Wis tahu dan baru, wis jam 11, anak-anak belum. Nah nanti sesinya adalah sesi sharing, gitu ya bun ya, biar nanti ada kembali balik ya. Oke ayah bunda, sekarang ada sesi sharing, monggo. Kalau ada yang mau tanya atau mau konsultasi secara langsung boleh, silakan ayah bunda. Yuk bunda, jangan tambah galau loh bun. Ayah jangan tambah galau ya, monggo silakan kita ngobrol ya. Anak-anak, kata Ali bin Abi Thalib, ginilah anakmu di zaman mereka bukan di zaman kita. Jadi kalau sekarang gurunya Mbah YouTube yang YouTube, kemudian ada Facebook dan sebagainya, sekarang kita harus jadi teman yang terbaik. Monggo ya bunda. Monggo ayah bunda. Ini pesan dari panitia ini Ustaz. Nanti bagi ayah bunda yang bertanya akan mendapatkan foto. Cocok ini. Mantap ini ayah bun. Monggo bun. Ya silakan bun, silakan. Ada maju ke depan mungkin bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya Ustadz ya. Tadi kita kan kalau marah teorinya itu do itu ya Ustadz ya.
mungkin semakin marah semakin lembut. Tapi kalau pas lagi hilaf itu loh, ya usia. Kok hilang sekali loh Bun, hilang tuh sekali kok hilang terus Bun, nggak Iya, ulang. iya. Kok rasanya tuh saya belum jadi orang tua yang baik ya usia. Tiap hari kok ada yang nadanya jauh banyak Tuh, lebih tinggi dari sol dulu. ya, sol. Wah, mungkin itu ya usia. Bagaimana tips Ustadz untuk selalu do itu ya usia. Ya, terima kasih ya Us. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bun, bagus pertanyaannya. Ayah Bunda, nek jenengan mau ngobrol sama anak, tipsnya yang pertama kalau itu sudah mulai anaknya sudah memancing emosi kita, ya. Pertama jenengan nengok ke arah kanan, kemudian senyum, istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan, senyum. Kita senyum sendiri Bun, kemudian sampaikan ke anak-anak. Nanti godaan kita biasanya anak juga bilang dengareng, biasanya marah, tapi senyum. Godaan kita yang pertama, tenang. Orang istiqomah itu diuji dengan pujian kadang. Ya, jadi itu cara yang pertama Bun. Ya. Yang kedua, akad dengan anak. Nah, kalau Bunda bisa nggak adik bantu Bunda ngobrolnya nggak sampai nada tinggi. Suka nggak kalau dimarah-marah? Suka nggak? Ngobrolnya malam ya Bun itu ya. Jangan pas mau sekolah atau pulang sekolah nih. Karena di waktu psikologi yang bagus otak itu baru alfa ya Bun ya. Baru tenang, baru oke. Dia tidak mendengarkan tapi dia menyimpan. Itu otak alfa begitu. Luar biasa. Nah kemudian itu akan disampaikan anak. Jadi kalau dia sudah naik, jangan diam. Terus kemudian ya kemarin gimana? Itu Bun. Jadi khilafnya itu langsung terkendali. Marah itu boleh, tapi yang cool. Iya, jangan. Marah yang cool. Bisa ayah Bunda membayangkan. Marah cool. Marahnya tidak sampai fisik. Kadang mak fisik. Mohon maaf ya, sentuhan begini ini ternyata proses otaknya berjalan luar biasa. Ya, jangan sampai kemarin ada kasus dicereng di Jawa. Ya, matanya itu, retinanya itu ikut tergeret ke kanan Bu, dan gak bisa kembali. Jenengan tombok, datang yang jawab bareng. Yo, pilih mana? Gak jewer, ya? Kenapa? Ada yang maksa, Ustadz. Masa nggak boleh susah jiwit aja? Ada nggak bagian mana yang boleh dijiwit? Ini berarti kan niat banget ini orang tuanya. Akhirnya yang mana ya? Rasul itu nggak ngajarin nih Pun. Nggak apa-apa tak yang mana, akhirnya yang lemaknya paling banyak, dan itu pun nggak boleh kasar, ya. Masih ingat nggak hadisnya Rasulullah itu kalau 7 tahun anakmu maka ajarkan sholat, kalau 10 tahun maka suruhlah sholat. Kenapa ada jeda 3 tahun, 7 tahun itu ya Bunda, jangan heran kalau putranya naik sholat itu tidak khusus seperti jenengan. Kadang saat takbir dia juga gak apa-apa kelas 2, baru kelas 2 tenang. Masih ada 2 tahun lagi untuk menguatkan dia untuk sholat. Ya, jangankan jenengan ustazah itu loh. Kalau ngaji Quran ya ustazah, itu naik konleran itu nggak mau. Ya, itu mesti nanti duduknya udah rapi, nanti digodakan temennya, main lagi di sini, teriak-teriak lagi. Ya, maka kalau sholat ajarkan, bukan paksa sholat. Kadang-kadang ada orang tua itu kebablasan, diajarin, ini yang gini, nggak boleh gerak-gerak. Anaknya pintar, kan aku juga lihat ada yang gerak-gerak. Dia coba jenengan kalau jawab terus nih, harus ada fikihnya ini, ya boleh begini, karena di situ ada gerakan, menggerakkan tangan. Maka kata bergerak, ada ulama yang bergerak itu begini, ada yang bergerak itu jadi sudah bergerak, ya. Terus kemudian ditata takbiratul ihramnya, kemudian duduk di tengah-tengah sholat ya, di pertengahan atau yang akhir sholat itu perlu diajarkan, bukan dipaksa. Coba kalau begini ya Bunda, biasanya ini nih kendala kita Bun, namanya setan gepeng. Kalau jenengan sudah ada ini nih, coba kalau jenengan anak sedang main, bagaimana cara kita mengingatkan Ustadz? Dikasih alarm. Kalau sudah mulai tririt dia pura-pura nggak dengar nih. Gini aja. Tadi sudah dengar loh Bunda. Allah masih sebentar kok, masa nggak boleh.
Nah, deketin, kemudian sentuh. Nah, sudah selesai loh. Mau lagi nggak besok dipinjemin? Halus ngomongnya. Yang berikutnya ya Bunda, biar tidak naik begitu, pakai kaki baru mulut. Kalau komunikasi, kadang kita banyak mulutnya baru kaki. Adek, nggak boleh ya Allah, dek. Sudah jam 5, kok belum mandi? Akhirnya anaknya cuma dia, dek. Ya? Coba. Karena apa? Mulutnya itu terus Bunda efektif dengan benar. Tenaganya terkuras, emosinya terkuras. Apalagi kalau pakai 1, 2, 3, anaknya pintar 100 Bun. Tak tungguin. Ya, terus gimana? Gimana dengan anak kita? Ya, maka kalau kemudian suruh apapun, kaki dulu baru mulut. Diparani, yuk segera mandi. Yuk, dipegang, ajak ke kamar mandi pelan-pelan. Jangan ini terus saya Bunda. Ya, banyak beberapa kasus yang begitu bapaknya ngomong, ibunya ngomong nggak pernah diturutin. Kenapa? Prinsipnya salah. Karena harusnya kaki dulu baru mulut. Ayo sayang, segera. Ya, sambil dipegang, sambil dielus. HP-nya sudah ya nak ya, ambil Bunda ya. Senyum dong, gitu. Ini anak saya kelas 1 ini, ini yang luar biasa. Jadi kalau diambil marah. Kemudian saya bilang, ciri-ciri kecanduan gadget adalah marah. Dan langsung bilang, enggak, tak marah. Ya, ini ternyata kita harus trial error ini. Harus mencoba apa ini yang bagus, apa yang boleh. Ya, karena kemarin saya ikut pelatihan tentang bersahabat dengan gadget ayah Bunda. Ternyata umur di atas 2 tahun itu gadgetnya hanya cukup sehari 15 menit, 10 sampai 15 sehari. Jenengan boleh pagi, boleh siang, boleh malam, 15 menit setiap hari. Dan tidak boleh dikasih nggak pegang gadget Sabtu Minggu full. No, ini membuat nafsu anak semakin tinggi dengan gadget. Kayak dia pengen nasi goreng hari Senin, tetapi jenengan bilang besok ya nasi gorengnya hari Sabtu Minggu. Maka dia di rumah, di sekolah mikirnya sego goreng. Sama dengan gadgetnya. Banyak kasus yang adik-adik hanya beda A dan H. Ini ternyata kasusnya hampir sama. Ya, kepesah konsentrasinya, nggak punya ide-ide kreatif, nggak apa. Ternyata banyak gamenya. Dia nggak game Ustaz, tapi YouTube sama aja. Ya, jadi jenengan ini sebagai pemilik owner HP, owner ini. Kalau dipinjemin boleh pinjam, tapi sekian menit ya nak. Oke, ayah Bunda, Ustaz tegasan dengan. Nggak Bunda, waktunya 5 menit. Oh siap. Aku malah. Itu ya Bun ya. Siap. Monggo Bun, lagi. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Satu lagi saja. J, monggo Bunda. Monggo Bun, silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ngapunten terus saya tadi penasaran untuk cerita yang pertama tadi ketika sang anak menginginkan sesuatu, kemudian dari orang tua juga menginginkan sesuatu. Ini yang perlu saya tanyakan, sejauh mana kita sebagai orang tua itu memaksakan kehendak kita meskipun yang kita lakukan ini Baik. lebih baik untuk anak daripada keinginan. Siap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bun. Jadi kasus yang pertama tadi, tolong kalau ada sesuatu itu planningnya minimal 3 bulan. 3 bulan deh. Kalau sekolah berarti kan dia sudah nyiapin 2 tahun. Anak ini kelas 4 SD, bapaknya ngobrol. Cuma saya melihat anak sama bapak kodenya nggak dapat. Jadi bapaknya cuma ngasih uang aja. Makanya anak, ya makanya pengen sesuatu yang lebih. Seolah-olah bapaknya nggak kuat beli, biar nggak jadi. Maka 3 bulan itu yang menjadi kita harus menggali anak maunya apa. Kayak beli sepatu, beli sendal, beli baju. Ayah Bunda, jenengan menyiapkan budget jenengan, bukan berapapun dituruti, nggak boleh. Sepatu, sendal, tas, jenengan punya bilang, Dek, Bunda cuma punya budget 200, maka cari sepatu yang harga 200.
Kalau dia masih lebih, nabung. Ya, kadang jenengan tahu nggak ayah bunda, kalau anak-anak itu juga tahu loh merek-merek asli atau tidak. Pengusahanya aja nggak paham loh itu asli loh, tenang, itu mereknya itu asli. Oh iso, itu kelihatan apa nih batin ya. Ayo mereka tahu asli nggak tidaknya. Ya, jadi 3 bulan ya bun, ini untuk ngobrol. Kalau masalah beli-beli, kalau kemudian masa depan dia pondok pesantren atau tidak, 2 tahun. Dari mulai kelas 5, kelas 4 disiapkan. Dek, bisa mau nggak boarding? Jangan pondok pesantren ya, namanya boarding, lebih keren. Ya, kalau sekarang lansia aja namanya senior care. Saya kemarin lihat ini senior care-nya apa? Lansia Ustaz. Ya Allah, keren banget sekarang senior care. Makanya kalau bilang jangan pondok, boarding. Ya boarding school, ya keren ya. Ya pondok pesantren sebetulnya. Ya, dan ini harus dikuatkan. Kalau sudah begitu, maka gali. Kenapa harus ke pondok ya? Kenapa nggak di rumah saja? Soalnya ayah punya bla 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 bla. Sampaikan keinginannya. Kalau anak ya udahlah ya, tak. Besok kan masih kelas 5, tak pikir lagi ya besok. Hargai, ya. Kenapa? Karena penghargaan itu membuat anak lebih respect dengan jenengan. Jangan sampai kemudian nggak boleh. Pokoknya pondok. Pokoknya sepatu yang ini. Pokoknya no, tidak pakai pokoknya. Kita zamannya kita, zamannya anak-anak bukan zamannya kita. Kalau orang tua dulu kita sering pokoknya, ya jadi nggak boleh. 3 bulan itu cukup untuk menggali pun. Ya. Kemudian yang kedua, hargai anak pendapatnya apapun. Kalau dia nggak suka pilih yang mana boleh, ya. Karena ini terjadi nanti saat ada anak-anak yang mungkin yang jauh ya, dia merasa bahwa barang ini bagus menurut orang lain tapi tidak menurut dia. Atau kemudian apa yang harus dikuatkan dengan anak kita. Ya, insya Allah gitu ya bun, 3 bulan. Ya karena masa terapi itu paling cepat 2 minggu. Kalau 2 minggu udah jadi clear, oke. Kalau belum mundur sampai 3 bulan. Kalau kemudian masih berarti 3 bulan lagi, berarti 6 bulan. Ada masanya begitu. Nanti anak mulai pikir, kemudian sering disampaikan gimana kemarin tawaran ayah, oke enggak kira-kira, deal enggak kira-kira, gitu ya. Salah begitu, gitu nih bunda ya. Ini sudah kodenya sudah kuat nih bunda, sudah kodenya sudah kuat. Oke, ngatur bun, terima kasih. Saya tutup ya. Oke, matur ayah bunda. Mohon maaf banyak khilafnya. Statement yang terakhir, anak kita adalah anak-anak yang layak untuk dicintai. Anak-anak diberikan kasih sayang yang luar biasa. Maka berikanlah waktu yang terbaik, bukan waktu sisa, bukan waktu yang kita anggap sebagai waktu yang lemah saat kemudian kita bermain atau belajar dengan anak-anak kita. Terima kasih. Fastaghfirul khairat. Mohon maaf banyak khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali. Mohon